Hai, saya Amelia. Saya mau menceritakan sedikit pengalaman horor yang lumayan bikin ngeri. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Jadi ceritanya itu, saya lagi liburan di sebuah villa. Sebenarnya sih saya udah ke situ beberapa kali. Cuma untuk saat itu, entah kenapa saya memilih kamar yang tidak bukan biasanya gitu kan. Dia kamar itu agak ke pojok deket kolam renang gitu kan. Nah, dari atmosfer saat saya memasuki kamar itu juga udah beda. Ya kan, meskipun kita orang awam, tapi kalau misalnya atmosfer beda pasti kerasa kan. Nah, pas di situ sebenarnya saya udah punya perasaan tuh kayaknya jangan di kamar ini deh tidurnya gitu kan. Cuma saya pikir karena bareng-bareng juga kan, nggak sendiri, dan mau nyoba kamar itu juga. Oke, akhirnya malam itu saya tidur di situ kan bersama keempat sepupu gitu. Nah, saat itu belum terlalu malam sih, di bawah jam 12 malam saya udah setengah tidur dan dalam posisi miring ke arah kanan. Dan itu tuh sebelah kiri saya pinggir tempat tidur kan. Setelah itu kayak punya perasaan kok kayak ada yang merhatiin gitu kan. Tapi itu antara posisi udah tidur atau belum ya, sadar dan tidak seperti itu. Terus entah itu sugesti saya aja atau gimana, kayak di belakang tuh saya ngerasa ada sosok perempuan dengan gaun putih dan rambut panjang seperti biasa, ya kan? Tidak perlu saya sebutkan namanya, ya kan? Lalu udah merinding nih ceritanya. Terus pas saya tidur miring ke kanan itu, saya ngerasa dia itu ngedeketin saya dan ngerasa banget tuh rambutnya berasa di leher. Kayak dia kayak ngeliatin saya gitu dan rambutnya kena leher saya. Dan itu tuh saya dalam keadaan gak bisa bergerak, teriak pun gak bisa, cuma bisa pasrah dan mengingat Tuhan lah gitu ya. Cuma untuk baca-baca doa juga saya ngeblank gitu kan, cuma ingat astagfirullahalazim gitu aja. Terus saya sebut-sebut itu terus sampai akhirnya tiba-tiba dia menghilang, badan saya baru bisa bergerak. Kayak gitu sih, cuma gak tahu ya entah itu sadar atau tidak atau cuma sugesti saya, tapi berasa banget gitu rambutnya di leher kan. Kayak gitu sih salah satu pengalaman saya. Terus kebetulan saya juga lagi ada project di sebuah komunitas. Jadi kayak nulis script writer gitu kan, nulis script, dan itu kebetulan temanya horor gitu. Dan di situ saya mengangkat cerita tentang santet. Mungkin teman-teman pernah dengar santet Gondomait. Nah, itu saya ambil cerita itu terinspirasi dari Simple Man. Ya kalau kalian lebih suka anak Twitter kan, saya ngambil dari cerita dari situ. Dan sebenarnya pas saya bikin, saya sih biasa aja gitu perasaan saya. Nah, setelah proses produksi, talentnya sudah voice actingnya gitu kan udah beres lah gitu, udah tinggal didengerin aja. Itu ada cerita mistis yang didengar oleh teman-teman saya, yaitu ada teman saya di Durensawit itu bohlamnya pecah tiba-tiba. Terus ada juga teman saya di Jogja itu senar ukulelenya tuh tiba-tiba bunyi teng gitu. Gak mungkin dong kalau nggak dipegang gitu kan senar ukulelenya. Dan juga pokoknya banyak cerita mistis kayak gitu. Pokoknya yang paling aneh itu bohlam sampai pecah gitu kan. Entah memang mungkin ada kekuatan mistisnya juga kali ya, dalam arti di saat kita mendengarkan atau menonton sesuatu tentang dunia lain, mungkin mereka juga memperhatikan kita gitu, dan mereka memberi reaksi seperti hey, gue ada loh, kayak gitu teman-teman. Cerita dari saya, sekelumit cerita dari saya. Oke, terima kasih.